Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isba Sentana, NIM 2019 017105. Di sini saya akan menjelaskan sedikit draft proposal business plan mengenai Risoles. Gambaran introduction. Risoles merupakan camilan lezat yang dimulai dari kalangan bawah hingga ke atas, dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Risoles merupakan makanan ringan yang terbuat dari tepung berisikan sayuran, daging, bihun, ataupun mayones. Risoles ini juga dapat dibuat sebagai industri rumahan. Jadi, kita dapat membuat makanan risoles untuk selanjutnya dijual, baik itu disimpan di warung ataupun dititipkan kepada penjual makanan. Dalam produk Risoles sendiri memiliki nama usaha yaitu Makan Cuy, yang memiliki makna dari mari kita makan, yang dimana setiap seseorang melihat Risoles dengan tampilan yang bagus, cinta rasa yang enak, gurih dan menarik. Risoles sangat cocok dimakan bersama cabai ataupun saus. Visi dan misi usaha Risoles. Visi, menjadi makanan favorit untuk semua kalangan. Misi, yang pertama, menghasilkan produk makanan yang berkualitas dan juga memberikan manfaat terhadap konsumen. Kedua, terus melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan cinta rasa yang nantinya akan mempengaruhi saat jual beli. Yang ketiga, berorientasi terhadap kepuasan konsumen. Tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari pembuatan proposal usaha makanan Risoles yaitu untuk membuat usaha Risoles menjadi lebih maju dan modern. Yang kedua, mendapatkan kejelasan yang bersifat formal mengenai usaha yang kita jalankan. Juga menerapkan ilmu kewirausahaan dalam mengembangkan diri dan meraup keuntungan yang banyak tanpa mengesampingkan kualitas produk. Aspek pemasaran yang pertama yaitu segmen pasar, yaitu kalangan dari kelas menengah ke atas. Target pasar yaitu menjual Risoles dari nol tidaklah mudah, maka dari itu penjual harus mencari target konsumen dengan cara siapa saja menyukai Risoles dan bagaimana cara mencari rasa yang pas untuk konsumen konsumsi. Akan tetapi, Risoles biasanya sudah digemari oleh anak-anak, remaja hingga orang dewasa, atau bisa dikatakan digemari oleh semua kalangan. Yang ketiga, positioning. Produk usaha telah berdiri kurang lebih 1 bulan. Dengan pesaing usaha utama adalah merek yang tidak dapat disebutkan dengan harga yang sama, yaitu 1.000 per pieces. Rencana penjualan dan pangsa pasar. Rencana penjualan. Rencana menjalankan usaha Risoles ini akan dijual dalam kurun waktu kurang lebih 1-3 tahun. Akan tetapi akan disesuaikan dengan jumlah permintaan dan pemesanan oleh konsumen. Pangsa pasar. Dalam usaha Risoles ini, penjual akan membandingkan dengan penjualan dari total produk usaha yang sejenis dalam sebuah industri. Penjual harus mengenali produk pesaing yang sudah berada di pasaran. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran dengan menjalankan 4P, yaitu produk, price, promotion, dan placement. Berikut ulasan dari 4P. Penjelasan dari 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk yang akan dipasarkan senantiasa dengan nilai yang ekonomis, berkualitas, inovasi, sehingga bisa dinikmati oleh semua konsumen, dan juga berkualitas dari pesaing usaha yang sejenis. Yang kedua yaitu price atau harga. Dalam menetapkan harga jual, penjual melihat harga di pasaran. Kebanyakan penjual berlomba-lomba untuk memberikan harga yang murah, namun belum tentu kualitasnya bagus. Akan tetapi, saya selaku penjual akan menetapkan harga berdasarkan kualitas produk dan varian dari isi produk. Hal itu digunakan untuk menyeimbangkan dengan harga pasar. Yang ketiga, promotion atau promosi. Di tahap awal promosi dilakukan dari mulut ke mulut. Untuk mencakup pelanggan, promosi dilakukan dengan menawarkan ke warung dan mengandalkan media sosial untuk diketahui oleh banyak orang atau banyak pelanggan. Yang keempat yaitu placement atau tempat. Cara pendistribusian usaha Risoles dengan cara menitipkan produk di warung, menjual di tempat yang strategis, dan bisa memesan Risoles lewat chat atau WhatsApp. Pengiriman bisa COD, bisa ambil di rumah, dan bisa diantar ke tempat tujuan. Aspek produksi atau operasional. Proses produksi, bahan baku, tepung terigu, bahan penunjang, kentang, wortel, daging ayam, dan lain-lain. Bahan baku kemudian diolah. Proses 1.
tepung terigu dimix dengan air dan garam. Jika sudah jadi, tuangkan sedikit ke teflon. Proses kedua, bersihkan bahan penunjang, potong dadu daging ayam dan semua bahan penunjang. Tumis dengan garam, penyedap jamur, dan sedikit lada bubuk. Proses ketiga yaitu ambil adonan yang sudah jadi di proses 1 dan ambil 2 sendok makan di proses kedua, kemudian digulung. Proses keempat, buat adonan encer dengan bahan sama di proses 1 dan siapkan tepung roti atau panir di wadah. Proses yang kelima yaitu jika bahan di proses 4 sudah siap, masukkan risol yang sudah digulung. Proses keenam, panaskan minyak lalu goreng sampai kuning keemasan, lalu hidangkan dan dikemas. Produk dan kepastian produksi. Dalam usaha risoles, penjual bekerja sama dengan satu pemasok karena bahan baku yang dibutuhkan sudah mencukupi untuk membuat risoles tersebut, dan harga yang ditentukan oleh pemasok mengikuti harga jual yang ada di pasaran. Perencanaan kapasitas produksi yaitu dengan 1 mesin kompor, 1 mixer, 1 teflon, dan 2 wadah. Dan faktor produksi penjual akan memproduksi jumlah risoles yaitu sebanyak 50 biji untuk dijual. 1 orang buat untuk menjaga toko tersebut. Sumber daya manusia. Dalam mengembangkan usaha risoles, maka dibutuhkan karyawan untuk menjalankan. Dalam menjalankan usaha risoles, tenaga karyawan sangat dibutuhkan agar usaha risoles dapat berjalan dengan lancar. Aspek keuangan yang pertama yaitu biaya tetap, meliputi gaji karyawan sebesar 450.000 per bulan. Yang kedua, biaya variabel, meliputi biaya bahan baku langsung sebesar 50.000, biaya bahan penolong sebesar 20.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 15.000. Yang ketiga, biaya semi variabel, meliputi biaya pemakaian listrik sebesar 10.000 per bulan, biaya pemakaian air sebesar 10.000 per bulan, biaya pemakaian telepon sebesar 50.000, dan biaya internet sebesar 50.000 per bulan. Sekian pemaparan materi dari bisnis plan yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.